Hai halo Sobat Santano, kembali lagi dalam segmen Santano Podcast. Bersamaku Chelsea, dan sekarang kita udah kedatangan 2 narasumber yang akan aku wawancara pada podcast kali ini. Penasaran kan siapa aja? Yuk kita kenalan. Dimulai dari yang di sebelah kiri aku ya. Oke, halo Sobat Santano. Perkenalkan, nama saya Jessica dari kelas 11 A1. Di sini saya sebagai siswi SMAK Tonggos Aquino. Oke, next. Ya baik Chelsea, terima kasih. Sahabat Santano tentu tidak asing ya dengan wajah satu. Ya. Pak Yosep mengajar agama Katolik di SMAK Santo Thomas Aquin. Yeay, mari kita tepuk tangan dulu, Ci. Oke, nah Sobat Santano, kita udah kenalan nih sama narasumber kita, yaitu Kak Jessica dan juga Pak Yosep. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih kepada Kak Jessica dan juga Pak Yosep karena udah mau meluangkan waktunya untuk bisa wawancara pada podcast kali ini. Terima kasih ya. Oke, nah Sobat Santano, seperti yang kalian ketahui bahwa sekarang akan memasuki masa-masa Paskah ya. Jadi yang bakal aku tanya ini bakal seputar Paskah. Oke, jadi kita langsung aja next ke pertanyaan yang pertama. Menurut Kak Jessica sama Pak Yosep, Paskah itu apa sih? Dan kenapa Paskah itu begitu penting dalam umat agama Katolik dan juga Kristen? Oke, aku duluan ya Pak ya. Oh, boleh. Izin ya. Oke, terima kasih Chelsea buat pertanyaannya. Oke, sama-sama. Sejujurnya aku bukan orang yang benar-benar bukan pro sih kayak profesional gitu ya dalam bidang agama. Cuman karena emang dari lahir Katolik, dari ajaran orang tua juga dari lahir Katolik, dan hingga aku ngerti dikit-dikit lah karena dari kecil kan gereja ya tentunya ya. Oke, jadi Paskah itu dalam pengertianku adalah kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kemenangannya atas dosa karena telah menebus dosa umat manusia gitu. Oke. Dan tentunya perayaan ini tuh penting banget untuk kita rayakan ya. Entah umat Katolik dan Kristen juga merayakan ya Pak Yo ya. Ya, bener. Dan itu merupakan hal yang sangat penting karena di sini tuh kita bisa merubah kayak sifat-sifat kita yang lama, yang dulunya buruk, mungkin sekarang saat masa prapaskah ini itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan untuk mengenang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Itu menurut aku, Chelsea. Terima kasih Kak. Terus Sama-sama. menurut Pak Yosep nih, Paskah itu apa sih dan kenapa Paskah itu menjadi momen yang sangat penting untuk umat agama Kristen dan juga Katolik? Baik Chelsea, kalau omong Paskah itu sendiri itu sama dengan kebangkitan ya. Iya. Kebangkitan dari apa? Tadi Marja sudah menyampaikan bahwa dari kematian ya, bangkit dari mati. Nah, kemudian kita dalam gereja Katolik perayaan Paskah ini juga selalu kita daulatkan sebagai perayaan atau pesta iman ya, pesta iman. Nah, karena Paulus mengatakan bahwa kalau tidak ada kebangkitan maka sia-sialah iman kita. Itu Paulus. Jadi Paulus yang tadinya tidak mengenal Kristus, akhirnya dia memberikan satu statement kepada para pengikut-pengikutnya bahwa dengan adanya kebangkitan dari mati ini, hidup manusia tidak sia-sia. Itu ya, jadi Santo Paulus yang memberikan penegasan. Maka kita pada era modern ini tidak salah juga kalau merayakan Paskah ini dengan penuh iman. Betul. Oke, terima kasih Pak Yo atas jawabannya. Baik, Oke, Chelsea. kita next pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih cara orang-orang atau cara Kak Jessica dan Pak Yosep nih? Gimana sih cara kalian untuk mempersiapkan diri dalam menyambut perayaan Paskah? Oke. Aku lagi nih Pak Yo. Jessica dulu. Oh Oke, iya, oke. Aku sih kayak nggak ada cara-cara khusus, mungkin kayak biasa aja sih. Yang pertama itu yang pastinya kita udah tahu semua untuk umat Kristen dan Katolik, itu yang pertama kita melakukan pantang dan puasa tentunya. Nah, untuk detail usianya tentang pantang dan puasa ini kan kita sudah ada guru agama Ya, Katolik di benar sini ya Chelsea ya. Ya. Mungkin Pak Yo deh bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang usia berapa sih kita harus pantang, usia berapa sih kita harus puasa, dan apa aja yang kita lakuin nih Pak Yo. Oke, Sharing-sharing silakan, nih. Pak. Karena saya juga belum tahu Mas Chelsea. Udah tahu belum? Belum. Oke.
yang itu akan Pak Yosep sampaikan sebentar. Tapi tadi kalau pertanyaan Chelsea terkait dengan kesiapan, tentu dalam 40 hari ya, itu Gereja Katolik menyiapkan waktu yang kita sebut dengan masa prapaskah. Kita berpuasa ya, masa mempersiapkan diri untuk merayakan pesta iman atau kebangkitan tadi. Dan di dalam perayaan prapaskah itu sendiri, kita tahu bahwa Gereja Katolik juga menyodorkan tema-tema pendalaman aksi puasa pembangunan ya APP. Nah, yang mana pada tahun ini tema kita sangat menyentuh tentang alam ya, tentang alam. Jadi kepekaan kita, kewajiban kita terhadap keutuhan ciptaan Tuhan di tahun ini. Dan itu Pak Yosep membawakan 5 tema yang disodorkan oleh gereja itu setiap minggu ya. Setiap hari Kamis selalu mengajak teman-teman kita dalami materi itu supaya kita benar-benar siap memasuki masa Paskah. Itu yang pertama, tema. Kemudian yang kedua, selain kita membahas tema yang disodorkan oleh gereja tadi, karena setiap minggu temanya berbeda, kita juga menyiapkan diri untuk masuk pesta iman ini dengan membersihkan diri. Salah satunya adalah kita harus mengaku dosa, pengakuan dosa. Dan itu juga Pak Yosep sudah ikuti, karena Pak Yosep di dalam paroki seksi liturgi juga pastinya dong. buat jadwal. Bagaimana mungkin seorang yang buat Betul, jadwal tidak mengikuti ya. Benar-benar. Benar-benar. Kita juga harus menjalankan. Jadi pengakuan dosa itu bagi Pak Yosep merupakan satu kebutuhan. Jadi orang nggak boleh sombong atau angkuh dengan keadaan dirinya sendiri. Karena kita di hadapan Tuhan tuh rapuh. Karena kita pasti tidak luput dari dosa Pak Yo ya umat Supaya manusia. kita dirangkul menjadi anak Tuhan, kita harus bersih. Salah satu indikator yang bersih tidaknya ngaku dosa. Kalau orang bilang saya nggak punya dosa, berarti orang itu sombong Ya. Tuhan. Nah itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, tidak salah juga tadi Marjes menyampaikan usia soal pantang dan puasa. Iya. Pantang dan puasa itu penting ya. Tadi Pak Yosep mau pingin sampaikan kepada anak didiknya bahwa berpantang itu umurnya berapa ya. Kalau Pak Yosep sih ambil yang wajar ya, umur mereka SD kelas 4. Mereka udah tahu salah benar kan. Kemudian mereka juga sudah mulai memiliki keinginan banyak. Nah, keinginan-keinginan ini kan juga perlu disampaikan. Yang mana yang menjadi skala prioritas, mana yang bisa ditahan. Itulah pantang. Kemudian kalau kita berpuasa, umurnya pasti dewasa. Ya, dewasa. Jadi umur dewasa berapa? Kita bilang umur 16 tahun, 17 tahun ke atas mereka sudah mulai berpuasa. Makan kenyang sekali loh ya. Makan kenyang sekali setiap hari Jumat. Mulai dari Rabu Abu saat kita awal menerima abu ya. Kemudian hari Jumat, kemudian Jumat kedua, Jumat ketiga sampai dengan Jumat Agung ya. Nah, 2 hari lagi kita akan mengenang wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Gak terasa ya teman-teman semua. Berpuasa. Karena baru kemarin perasaan kayak Rabu Abu menerima abu gitu. Jadi Kita 2 hari mereka lagi. yang berpuasa makan kenyang sekali, lalu maknanya seperti apa? Nah, kita diharapkan oleh gereja di saat seperti ini kita harus solider dengan mereka yang susah. Jadi kadang-kadang kalian di kelas ya mendapatkan teman-teman yang seksi budi pekerti ya, mereka membawa satu box, kemudian mereka keliling, kalian berbagi dengan teman-teman yang susah, yang dana kasih sekolah itu salah satu implementasi kita membagi atau berbagi rasa empati ya dengan mereka yang susah. Tanpa sadar kita udah melakukan itu ya Pak Yo ya. Dan itu kita harus hidupkan terus sehingga lama-lama menjadi habit. Ada kepedulian dengan orang kecil. Nah itu salah satu. Kemudian berpuasa, kita harus benar-benar meyakini bahwa ada niat. Seperti tadi Marjes menyampaikan bahwa aku mau merubah cara hidupku yang kurang berkenan pada Tuhan. Di saat seperti ini aku mau bangkit, aku mau mengubah. Nah ini yang benar. Nah, jadi kita tidak hanya berpuasa, makan kenyang sehari atau tidak makan daging dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu ada satu motif yang mau kita bangun supaya hidup kita terus diperbaharui. Karena apa? Karena tadi Pak Yosef menyampaikan bahwa kalau orang tidak punya mindset untuk apa saya hidup, berarti dia foya-foya aja, dan ujung-ujungnya selesai, nggak ada hidup abadi kan. Tapi kalau dia dari startnya bagus, cara hidupnya sangat berkenan pada kehendak Allah,
maka pada akhir hidupnya dia disambut dong sama Tuhan Yesus. Ini sahabat saya, ini saudara saya. Karena mereka telah menjalankan kehendak saya dalam hidup mereka. Mau nggak? Mau dong pasti. Siapa sih yang nggak mau? Nah, jadi makna berpuasa ya. Nah, kalau berpuasa tadi sudah kita jalankan, mengaku dosa juga sudah kita jalankan. Perayaan Paskah pasti sangat gembira. Bira. Nah, jadi Pak Yosef yang tidaknya urus itu liturgi juga, latihan kor setiap minggu. Ya, kita 2 kali latihan. Apalagi lagu yang kita pilih, teman-teman pilih bahasa Latin semua. Mantap. Di malam sudah belajar. Dan kalau nggak salah Pasionya juga udah beda ya versinya Pak Yo ya. Lebih susah lagi. Itu menjadi tantangan baru sih di Paskah tahun ini. Cuman itu mungkin bisa jadi sukacita buat kita semua ya Pak Yo ya. Harus dipersiapkan dengan sungguh. Sungguh. Nah, gitu Mak. Oke, terima kasih Pak Yo. Oke, Iya. kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Menurut Kak Jessica dan Pak Yosep nih, apa sih makna dari kebangkitan Tuhan Yesus dalam perayaan Paskah ini? Kita bersama-sama aja jawabnya nggak sih Pak? Dari tadi kayak gantian gitu. Kalau menurut saya sendiri, tentunya makna kebangkitan ini kan kayak kita udah singgung banget dari tadi ya Pak Yo ya. Kayak di sini tuh emang Tuhan kita itu sudah menebus dosa kita. Tuh ini tuh menjadi ajaran juga buat kita untuk kayak mengampuni dosa orang lain juga. Mengampuni dosa lagi maksudnya mengampuni kesalahan orang lain yang udah berbuat yang membuat orang lain melakukan kesalahan pada diri kita, kita harus ingat-ingat kesalahan mereka. ya Bahkan juga karena apa? Jasa Kristus yang telah membebaskan dosa umat manusia. Nah, itu. Nah, jadi di sini makna kebangkitan selain itu tadi kita juga melihat bahwa memperbaharui gaya hidup yang lebih baik ya. itu sih yang utama. Memperbaharui gaya hidup yang lebih baik. Jadi kesederhanaan, kemudian kepekaan seperti yang telah dilakukan oleh Yesus teristimewa ya pada malam Paskah. Pada malam Kamis Putih ya. Kamis Putih besok nggak sih Pak ya? Masuk kaki para Muridnya. Kemudian pada hari Jumat Agung kita melihat dia wafat di kayu salib. Masih juga dia berdoa kepada orang-orang berdosa. Iya. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Kita diajak oleh Yesus berdoa juga kepada orang yang memusuhi Kita. membenci kita. Karena dengan demikian kita benar-benar menjadi alatnya Yesus membawa misi perdamaian kepada dunia. Bagaimana Chelsea? Senang? Iya. Senang-senang. Mungkin itu kayak agak sulit ya buat kita untuk bisa, kalau menurut aku sih susah banget untuk melupakan kata-kata yang misalnya datang ke kita terus kayak menyakitin hati kita. Itu emang agak susah buat ngelupainnya, cuman kita sekali lagi diajarin sama Tuhan kita sendiri untuk emang susah, tapi kalau misalnya kita usaha pasti kita bakal bisa lebih ikhlas lagi untuk memaafkan kesalahan orang-orang Dan gitu. itu pengalaman pribadi Pak Yosef ya. Jadi kalau Pak Yosef itu mengajar kalian ya, mengajar kalian. Bukan Curhat. mengajar sudah 26 tahun Iya. di tempat ini. Wow. Main Pak Yosef belum hitung. Dari 88 sudah jadi guru ya. Nah, ini kalau dihitung total sudah 30 tahun sekian jadi guru. Jadi di situ saya menghayati, Pak Guru menghayati bahwa setiap kalimat, setiap kata yang diungkapkan itu keluar dari hati. Karena keluar dari hati harus memberikan cerminan dalam kehidupan kita di saat ini, hari esok, dan orang akan mengenal kita bahwa kualitas hidup kita ya baik. Nah, dan itu harus kita lakukan berulang kali tanpa jenuh. Dengan demikian bagi Pak Yosef semua orang itu baik. Walaupun kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang menyakitkan kita, tidak sejalan dengan pikiran kita, tapi Yesus mengajarkan apa? Ampunilah mereka. Bukan hanya sekali, 7 kali 70 kali. Bayangkan. Nah, luar biasa sekali. Dan itu bisa kita semua baca dalam firman-Nya. Apakah hanya baca lalu selesai? Tidak. Dapat biar Pak Guru kasih nilai 100 selesai. Pak Guru lebih bangga ketika kalian tahu Menerapkan dan menerapkan. dalam kehidupan sehari. Dan itu tidak ada yang beri nilai. Siapa yang kasih nilai? Tuhan.
Ini quotes ya Chelsea, mungkin nanti kita bisa taruh di description box, enggak bercanda. lanjut Chelsea. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Seputar makanan nih. Wow. Makanan. Ya, makanan. Ya. Jadi lapar deh. Oke, dalam perayaan Paskah ini apa sih makanan yang biasa disajikan untuk menyambut perayaan Paskah? Kayak kalau misalnya Natal itu kan kayak kue-kue kering gitu kan. Nah, kalau buat Paskah ini apa sih makanannya yang biasa disajikan? Kalau aku sendiri, keluarga aku sendiri itu gak punya makanan khusus sih kalau buat Paskah ya. Apa aja yang dimasak mama di rumah itu kami makan. Cuman emang kayak ada keluarga-keluarga yang silaturahmi juga kan di rumah. Makanannya kayak apa ya? Ya ayam goreng biasa-biasa aja sih. Cuman kayak ada kue donat gitu, mungkin bolu. Tapi nggak sebanyak kue kering pas Natal. Terus juga kebanyak banget mama tuh biasanya ngeginiin telur rebus gitu iya. buat Oh, makan buat telur Paskah bareng-bareng. itu ya? Jadi aku kan punya sepupu yang kecil-kecil kan. Jadi kayak kita tuh bareng-bareng hias telur Paskah gitu loh pas hari Paskah, dan itu seru banget. Apalagi yang pas zaman-zaman sebelum Covid ya, wah itu lebih meriah lagi gitu. Iya. Itu sih yang kalau di keluargaku nggak ada yang spesial-spesial banget sih, sama aja kayak biasanya. Oke, kalau Pak Yo gimana nih Pak? Oh, kalau Pak Yosep di rumah itu kalau urusan dapur itu ibu ya. Ya, Oh iya. Yosep tuh pasti ada di atas meja. Kalau sudah matang pasti makan, kalau belum matang pasti diolah supaya matang. Pasti masakannya istrinya Pak Yo nggak ada yang gagal pasti ini sampai berani Itu bilang tuh bicara kayak gini. Kalau hari ini Iya. saya siapkan 2 ayam jantan yang sudah wow. Kita boleh datang ke rumah Pak Yo nggak sih habis Boleh ini? makasih Pak, kita boleh. bersilaturahmi Dan ibu gitu. pasti bikin soto spesial deh. Wow. Ayam kampung. Wow. Jadi di rumah kebetulan ada kandang, jadi sudah disediakan. Iya. Natal dan Paskah itu pasti menunya bukan menu dibelanja dari luar, tapi yang alami dari Pak Yo nanti open house nggak Pak? Ya, pasti Selalu ini ada, kita karena bakal ke rumah ada- Pak Yo nih. Ada keponakan, ada cucu. Wah, Kalau murid menerima Pak Yo? biasa. ada Biasa. aja. Oke, kita datang ya nanti Ya, Chelsea. nanti kita datang nih. 1 kali 24 jam nggak pernah digembok ya. Weh, Pak Yo bahaya dong kalau nggak digembok Pak Yo. Iya, nggak ada. ada. Datang ke rumah itu bagi Pak Yosef sama Ibu yang hatinya tulus dan baik. Nah, orang baik pasti sampai di rumah. Maka pintu tuh nggak pernah dikunci. Nah, pintu rumah gerbang itu nggak pernah dikunci. Jangan kan gerbang, pintu rumah besar itu nggak pernah dikunci kalau tidur malam. Waduh. Jadi pastikan bahwa rumah aman. Hmm. Nah, karena ada Bunda Maria di depan. Selalu melindungi. Ya. Kebetulan aku belum pernah ke rumah Pak Yo sih. Bisa nggak sih Pak Yo pasca ini? Setelah ini kita pergi. Iya, harus nggak sih? Ya. Kalau sudah datang ke sana pasti ingin datang lagi. Kecanduan. Mau cobain. Aku sih utamanya tuh pengen nyobain soto. Ya, pengen Soto banget. kampungnya Hari Raya istrinya Pak Paskah Yo. nanti. Kayaknya habis pulang gereja kita harus mampir sih ya. Biasanya itu datang itu pasti yang mereka lari langsung ke dapur. Walaupun di rumah mereka sudah makan, sampai di sini kalau tidak makan mereka tidak pulang. Berarti itu ritual lagi. Wajib Pak Yo ya. Jadi omanya tuh sudah siapkan menu. Nah, gitu. Oh, luar biasa sekali ya harmonisan keluarganya Pak Yo. Saya aja dengernya kayak udah kebayang-bayang gitu loh, Ci. Gimana Kayak hangatnya. Gimana rasa sotonya? Duh. Kok soto sih? Aku malah ngebayangin harmonisan keluarganya Pak Yo, kayak keluarga besar. Berarti Jadi hari raya Paskah tuh pada ngumpul. Jadi yang keponakan-keponakan yang kerja di Denpasar semua ke rumah. Cucu bawa anak, istri, suami bawa ke rumah. Ini bentuk undangan juga ya Pak Yo ya? Iya bisa. Bisa. Kalau Sobat Santana yang nonton ini gimana Pak Yo? Pasti kangen lah. Apalagi udah ada yang ke rumah Pak Yo nggak sih? Apalagi sehari hari itu mereka pasti ya. Apalagi sehari ibu ngajar mereka ya, teater di sana kan. Oh iya. Mereka pingin itu. Kita tunggu deh ya, Ya. cerita Pak Yo setelah pas ke hari Minggu nanti. Nggak nyangka loh, bentar lagi loh, besok udah Kamis Putih. habis itu Jumat, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan akhirnya Paskah. Habis itu kita menunggu Natal lagi Pak Yo. Nggak terasa ya waktunya, benar-benar secepat itu baru kemarin. Sangat Iya, hidup kita harus betul banget. Kita harus, direncanakan. Iya. Kalau orang nggak punya rencana, tentu hidup ini waktunya sangat lama. Tapi kalau semuanya telah direncanakan,
dan terschedule dengan baik, semuanya nggak pernah capek. Pak Guru nggak pernah capek. Nah, ya, karena suasananya sudah kita rancang. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih. Masih ada pertanyaan ternyata. Ya, Kirain udah end ya. terakhir. Oke, kita lanjut. Apa sih menurut Kak Jessica dan juga Pak Yosep pesan atau nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perayaan Paskah ini? Pak Yo duluan deh. Pak Yosep duluan, oke. Pertama rendah hati ya. Yang kedua mengampuni seperti Yesus mengampuni para algojo yang membuat Yesus harus wafat di kayu salib. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu bangkit ya. Dari keterpurukan kita harus segera memperbaiki hidup. Jadi nggak boleh bertahan lama dalam keterpurukan. Itu makna bangkit. Kemudian yang ketiga, ya hadirlah diri kita menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Orang-orang kesayangan Tuhan adalah orang-orang yang tidak pernah cacat dalam permasalahan. Berarti selalu baik lah. Gimana caranya baik? Kita jalankan apa yang menjadi firman Tuhan. Itu kita jalankan. Itu aja di Pak Yosef. Ya. Oke, kalau Kak Jessica nih apa nih? Kurang lebih sama ya pastinya sama Pak Yo. Yang pertama itu kita harus bisa ikhlas, tentunya ikhlas mengampuni kesalahan orang lain, dan juga kita juga harus rendah hati tentunya kepada orang lain tanpa memandang siapa mereka. Tanpa memandang seagama, tanpa memandang suku, ras, agama, kita pokoknya harus baik sama semua orang. Itu mungkin emang susah, tapi inilah ajaran Tuhan kita kan. Kalau pakai usaha pasti bisa. Oke. Terus yang paling utama juga kita harus bisa merubah diri. Ini tuh kayak pesan gak sih Pak Yo di hari Paskah ini, kayak kita bisa harus merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan mempunyai kualitas hidup ya Pak Yo ya. Karena nggak mungkin kan kita hidup kayak ngikutin alur doang kan. Kayak tentunya kita harus juga mempunyai tujuan hidup. Tujuan kita hidup di dunia ini tuh apa sih? Yang pastinya kita harus mencapai kebahagiaan, keselamatan, seperti ajaran Tuhan kita. Begitu dari aku. Oke. Wah, Sobat Santano, gak kerasa ya kita udah lama banget nih berbincang-bincang dengan Kak Jessica dan Kak Yosep. Kita dapat ilmu baru ya dari Pak Yo yang tadi. Banget. Oh, keren. Oke. Keren-keren. Aku juga mau ngucapin terima kasih nih buat Kak Jessica dan juga Pak Yosep yang udah mau meluangkan waktunya buat aku tanya-tanya dalam Sama-sama. Senang juga bertemu dengan Chelsea dan Pak Yo di sini. Oh ya, Sobat Santano, kalian tahu nggak di SMA Katamus Akuino ini juga membuka PPDB gelombang yang kedua. Jadi buat adik-adik kelas 9 yang akan meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bisa bergabung dengan kami ya. Ini udah terbukti ya. Kita siapa tahu nanti adik-adik kelas 9 yang udah daftar di sini bisa datang menggantikan posisi nih. Charles jadi Tadi apa nih jam surprise? 11 tadi ada orang tua langsung WhatsApp. Ayo, Wow. Kak, ada pendaftaran online. Wow. Ada. Wow. Saya kirim linknya, langsung dimasukkan data putranya, dikirim ke sekolah, langsung tanya, boleh ditransfer Pak pembayarannya? Saya bilang boleh sekali, langsung. Ini mudah banget ya Pak Yo ya. Mudah sekali, jadi tidak lama kan, hanya 10-15 menit isi linknya, setengah jam kemudian sudah transaksi. Bahkan dari rumah pun bisa, iya. Ya, mungkin ya buat orang tua yang belum punya waktu untuk datang ke sekolah, itu bisa dari link di description box, nanti kita cantumin di description box, bisa klik. Dan kalau misalnya mau ada pertanyaan yang pengen ditanya-tanya, itu bisa langsung ke nomor WA yang ada di brosur. Itu nanti Pak juga Yosep. ke nomornya betul, bisa ini. ke Pak Yosep langsung juga nih. Tidak lain, tidak bukan Pak Yosep. Merupakan Betul, tombak Pak sekolah Yosep. kita ya, Cik ya. Oke, jadi kita tunggu ya kedatangan kalian di SMA Katamus Akuino. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di Sampai sini jumpa ya. kembali.